Sehingga jika kita menggantungkan semua pada Allah, maka istilah kegagalan tidak pernah terbesit dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, dan subscribe. Semoga usaha saudara semakin berkembang. Yang baru mulai, semoga dilancarkan oleh Allah dan bisa berkembang. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cerita dulu waktu awal mulai usaha. Saya bertanya-tanya kepada orang yang sudah sukses dalam berwirausaha. Rata-rata pertanyaannya, bagaimana dulu Anda memulai usaha? Bagaimana juga prinsip-prinsip Anda dalam berwirausaha? Setahu saya, yang saya simpulkan, ini ada 4 dari jawaban mereka tentang prinsip-prinsip berwirausaha. Agar tidak mudah putus asa dan terus bangkit, bisa menerima apabila dirinya lagi down. Poin yang pertama yaitu semangat. Semangat merupakan syarat mutlak. Dalam hal apapun kita harus semangat, lebih-lebih dalam berwirausaha. Jika lembek dalam berwirausaha, tentu tidak akan pernah berhasil. Yang kedua yaitu sabar. Menyerahkan diri semua kepada Allah. Dengan keyakinan, keberhasilan dan kegagalan itu semua dari Allah. Bagi pengusaha pemula, tentu akan lebih banyak mengalami kegagalan-kegagalan daripada keberhasilan, karena memang modal yang dimiliki adalah hanya rasa semangat saja. Untuk modal-modal yang lainnya hanya ada beberapa saja. Soal wawasan itu tidak seberapa. Soal pengalaman ya juga tidak seberapa karena masih baru mulai. Soal pergaulan atau bisa disebut juga dengan relasi, itu juga masih belum banyak. Sehingga apabila kita yakin bahwa kegagalan dan keberhasilan semua dari Allah, kita akan terus bersabar dan berupaya selalu untuk bangkit. Dengan kata lain, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita tidak menjadi masalah. Tidak adanya pengalaman tidak masalah, karena yang memberhasilkan bukan pengalaman kita, tapi Allah. Tidak ada modal juga tidak masalah. Pada saatnya nanti oleh Allah akan diberhasilkan, bukan berhasil karena adanya modal. Terus tidak ada relasi juga tidak masalah. Nanti di jalan oleh Allah akan dipertemukan dengan relasi-relasi itu sehingga akan menyebabkan kita berhasil. Bukan karena ada relasi dari awal. Sehingga jika kita menggantungkan semua pada Allah, maka istilah kegagalan tidak pernah terbesit dalam diri kita. Bahkan meskipun kita gagal, pada saat itu kita tidak merasa diri kita itu gagal. Kemudian, bagi orang yang sudah berpengalaman dalam berwirausaha, jika sabar dan percaya bahwa kegagalan dan keberhasilan semua dari Allah, maka kita tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah yang begitu ribet pada kita, yang mungkin akan menjatuhkan kita. Seperti contoh, kita ditipu oleh orang, gak apa-apa, karena dia menipu kita itu atas izin Allah. Dan mungkin ini yang terbaik pada kita untuk saat ini, agar kedepannya lebih bangkit lagi. Ketika jualan kita lagi down, itu tidak masalah. Mungkin hal ini yang terbaik pada saat ini, karena tentu hal tersebut atas izin Allah. Sehingga rasa down, rasa kecil hati dalam diri kita tidak ada sama sekali, sebab
kita menggantungkan semua dari Allah. Kegagalan kita pasrahkan pada Allah. Keberhasilan kita juga pasrahkan kepada Allah. Termasuk juga dari kesabaran, yaitu tidak terlalu ambisi menghitung hasil. Lah, ini yang sering banyak dialami. Bagi pemula, biasanya katakan kita mau jual pentol atau jual gorengan atau jual apa sajalah. Ini dari awal itu sudah dihitung. Kalau saya jual dengan porsi segini, maka hasilnya nanti akan segini. Itu kalau sehari. Kalau jual 2 hari, maka tentu uang saya akan segini. Kalau 1 minggu, kita akan dapatkan uang segini. Kalau 1 bulan, maka hasil saya akan segini. Sehingga tabungan saya nanti akan begini dan begini. Padahal ketika awal melangkah menjual, hal yang dibayangkan sama sekali tidak terjadi. Nah, ini repotnya kalau kita membayang-bayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Allah. Sama juga bagi orang yang sudah berpengalaman dalam berwirausaha. Biasanya saat sudah ada kenaikan orderan, ada satu produk yang sangat diburu oleh orang, maka kita sudah membayangkan keuntungan yang berlipat-lipat, dan itu normal karena kita manusia. Nah, keuntungan tersebut kita hitung. Ini barang saya segini. Kalau seandainya disuplai lebih banyak lagi, maka keuntungan saya akan segini. Kalau sampai 1 bulan, maka keuntungan saya akan segini. Ini kalau sebulan. Kalau sampai 1 tahun, wah, ini bakalan banyak lagi, dihitung. Padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Dan bahkan bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau kita tidak sabar, tidak menggantungkan diri pada Allah, bahwa keberhasilan dan kegagalan itu semata-mata dari Allah, saat meleset, kita sudah disuplai banyak, modal kita sudah habis pada satu barang, dan ternyata realitanya tidak jalan sama sekali atau tidak laku sama sekali, kita akan putus asa. Tapi kalau kita sadar, oh, kegagalan ini memang dari Allah, keberhasilan ini memang dari Allah. Untuk saat ini mungkin yang terbaik pada saya adalah kegagalan, karena saya terlalu tamak, karena saya terlalu ini. Dengan begitu, insya Allah kita akan mudah bangkit lagi dan akan lebih semangat ke depan, juga akan tumbuh lebih baik. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga hubungan kita pada Allah. Seringkali kita sibuk sampai kita lupa bahwa rizki sebenarnya dijamin oleh Allah. Sementara kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu itu dituntut oleh Allah harus dilaksanakan. Jika kita tidak perhatikan itu, maka kebanyakan orang-orang menyesal di kemudian hari. Pada awal-awalnya saking sibuknya, orderan saking rame, relasi juga semakin banyak, kita sudah mulai lupa pada sholat. Kita sudah mulai melangkah yang di luar batas, menipu, sudah mulai tidak jujur. Tapi ketika saatnya kita jatuh nanti, kita akan sadar bahwa sebenarnya kegagalan sekarang ini akibat kita tidak menjaga hubungan sejak dulu. Saat kita naik, jatuhnya bukan sedikit-sedikit, malah langsung jeglek, jatuh ke bawah, down. Syukur-syukur jika dalam menjaga hubungan kita pada Allah bukan hanya
memperhatikan yang wajib-wajib saja, tapi kita lebih rajin dalam ibadah lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, seperti cerita para sahabat yang sering diceritakan oleh guru-guru dulu waktu sekolah, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka lebih mengutamakan ibadah mereka daripada kesibukan-kesibukan mereka. Sesibuk apapun mereka, disempatkan waktu khusus untuk sholat tahajud, untuk baca Al-Quran, untuk sholat duha, apalagi sholat-sholat yang fardu. Yang keempat adalah selalu berdoa pada Allah. Seringkali ada pertanyaan, apakah doa saya dikabulkan oleh Allah? Saya selalu berdoa untuk sukses. Kenyataannya sampai sekarang saya tidak pernah sukses. Saya berdoa jualan saya laris. Kenyataannya bukannya laris, malah tidak laku sama sekali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, maka aku akan kabulkan doa-doamu. Dengan kata lain, tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Dan cara mengkabulkan doa sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik pada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu yang hal tersebut justru lebih baik untukmu. Bisa jadi kamu juga menyukai sesuatu yang hal tersebut justru sangat buruk untukmu. Jadi, sesuai yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah, bahwa semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan pemberian doa itu bisa jadi bergantung pada sebab-sebab dan juga syarat-syarat yang hal itu hanya Allah saja yang tahu. Mungkin kita berdoa pada Allah agar jualan kita laku, ternyata tidak laku. Bisa jadi pertama-tama Allah mengabulkan doa kita itu mulai dari dosa-dosa kita diampuni terlebih dahulu. Kesabaran kita diuji terlebih dahulu. Wawasan kita yang belum layak kalau kita menjadi sukses jadi ditambah terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sangat sesuai dan tepat dengan syarat dan sebab yang sudah ditentukan Allah, baru oleh Allah diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan saudara. Tekan tombol lonceng agar dapat mengikuti info-info terbaru dari kami dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan terus bermanfaat. Rizki saudara dilancarkan oleh Allah, usaha saudara dilancarkan oleh Allah. Wa fil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.